dengan dia terkenal, orang mau coba. Untuk bikin customer sustain, it's not about you terkenal atau enggak. Ini yang gue tunggu. It's about kita kasih solusi. Oh, Good muda cuma sekali. Good. halo Der, apa kabar Der? Sehat bro ya. Gue harusnya manggilnya Bang Diri ya, lu kakak kelas gue kan. Iya bener. Lo di bawahnya adik gue. Di atas adik lu setahun. Oh iya, di atas adik gue tuh Al-Azhar nih doi nih gini-gini nih. Kebayang kan alimnya kayak apaan kan? Alim mantap. Luar biasa. Good, kemarin kita ngobrol di workshop. Iya. Teman-teman puas tuh, happy tuh. Teman-teman happy. Happy. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa dapat insight dari Good kemarin. Nah, sebenarnya rencana gue tuh pengen undang lo tuh dikasih di podcast dulu. Podcast kasih solusi dulu, baru ke workshop niatnya. Cuma kan lu kan orang jauh nih. Bingung gue bisa-bisanya dari BSD meluncur ke Balikpapan, nanti kita kupas di sini ya. Boleh. Dan juga gue pengen gali juga ngasih ke teman-teman ngewakilin gimana caranya teman-teman para konten kreator yang tersebar di Indonesia, yang muslim-muslim Masya Allah nih, yang berjuang terus gitu kan, menghasilkan cuan dari konten kreator tersebut tuh hasilnya. Atau dari content creation yang dia buat gitu ya. Iya. Ya, ratusan juta bisa gak kira-kira? Bisa. Masya Allah. Miliaran bisa gak? Bisa. Omset dulu ya. Omset ya. Omset ya. Pada mau? Ya, kita kupas ya. Gue tahu lu tuh dari tahun maksudnya tahu lu berkonten ya, gitu kan. Itu pun juga yang notisin adik gue. Si Hafi. Dia bilang bahwa Bang, ini kayaknya kakak kelas gue deh. Coba lu tanyain deh ya. Iya. Lah terus berarti adik kelas gue dong kan gitu kan. Al-Azhar juga kan. Enggak, kayaknya kalau jauh. Oh makasih ya Vi. Tua. Jauh banget. Akhirnya gue kan pertama kali gue chat lo kan ngomongin Hafi kan. Iya. Adik gue kan. Bener gak lo di Al-Azhar bla 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 bla. Soalnya gue gak asing nih. Soalnya kan dia bilangnya kok namanya muda cuma sekali ya. Ya walaupun gue paham tuh nama itu bukannya namanya Aldio ya gitu-gitu. Dio apa siapa gitu dia bilang. Dioncek. Iya, Ini Al-Azhar bandel nih, Al-Azhar sincek nih. Ngikutin kakak kelasnya. Iya kan? Nah akhirnya ya udah, dari situ gue tahu dan pas gue cek, oh ini yang pernah live sama Kang Dewa Eka Prayoga, bahas seputar lu yang Why Agung Hapsa famous. Sama yang TikTok. Itu pecah banget. Oh gue tahu nih Vi orangnya Vi. Gitu, ternyata jadi adik gue lebih notice ngeliat postingan lu adalah dari kakak kelasnya misalnya. Gue notice karena memang pas ya berkonten-konten seliweran ketemu nih anak nih. Go follow dan lain-lainnya. Oke, kita bahas. Tahun berapa tuh berarti dari BSD? Sebelum bahas kontennya lah, sebelum bahas gimana caranya ngasilin duit lewat konten. Gue pindah dari BSD ke Balikpapan gitu. Tahun 2018 pas nikah. Oh berarti cewek lu istri lu sekarang berarti orang Balikpapan. Manado Balikpapan. Kok lu kesana memang lu happy? Kenapa nggak diajak ke? Bentar deh, lu tinggal di mana sih? BSD kan? Iya. Bokap nyokap lu di mana? BSD. Di komplek apa? Jangan kasih tahu. Loh, kan cuma nanya komplek ya. Minta kue lebaran. Oh iya, oke lah itu ya. Nggak jauh-jauh dari Al-Azhar. Iya, pokoknya BSD deh. Pokoknya BSD lah ya. Oke. Nah, lu malah kesana, kenapa nggak? Walaupun hak lo ya, nggak, gue penasaran aja. Itu belum ngonten dong, pas lo cabut ke Balikpapan belum dong? Udah. Jadi pertama gue ketemu istri gue di kampus. Gue kuliah di UPH Karawaci. Tahu. Ya kan. Itu waktu itu pacaran kan? Iya. Gak boleh pacaran. Wih, santai. Jangan melakukan kesalahan saya. Gitu. Iya, sama. Saya pun juga dulu begitu. Jangan melakukan kesalahan saya. Jangan. Oke. Kita tidak bangga untuk sekarang pada saat yang kalau memang begitu ya. Betul. Ya, dulu mungkin belum tahu ilmunya. Belum tahu. Nah, terus abis itu gue nikah tahun 2018. Oke. Nah, pilihannya dua, stay di Jakarta atau di Balikpapan. Istri gue usaha. Dia usaha salon kecantikan gitu kan. Gua di tahun 2018 tuh udah konten. Oh, udah ada akun @muda cuma sekali udah ada? Udah. Oh gitu, oke. Lalu? Karena kan gue kerjanya lewat laptop. Dan gue memang dari dulu cita-cita tinggal di daerah. Bilang, kok lucu orang yang pengen ke kota mengadu nasib lo malah ke daerah? Lu capek gak sih tinggal di Jakarta duit mulu? Gitu. Gue mencari ketenangan dan tidak ada macet.
Ya kan? Dan gue waktu itu sempet ya pacaran pernah yang pas mau ngelamar kan mampir ke rumah orang tuanya kan ya, ke Balikpapan ya kan. Baik-baik orangnya. Lu kalau misalnya di Jakarta nih, lu mau belok ke kiri udah sen kiri, mobil yang di kiri maju ngalangin. Bener. Kalau di Balikpapan ditungguin. Baik bener ya kan. Wah ini nih kota gua nih. Oh gitu kan. Tapi lu gak ada keluarga sama sekali di Balikpapan? Gak ada. Oh cuma waktu nyamperin pas ke orang tuanya dia nih. Iya gua ngerasain enak. Kehidupan di sana sehari-harinya. Oke, terus gue juga dari dulu punya cita-cita. Gue pengen ngerasain namanya mudik. Gue gak pernah mudik seumur hidup. Karena keluarga gue semua di Tangerang. Asli juga Tangerang? Asli Tangerang. Kita tuh jadi keluarganya Sunda dari Tasik. Cuma pas Gunung Galunggung meletus dulu tahun 80-an kalau gak salah, kita migrasi ke Tangerang. Jadi akhirnya kita berkoloni di Tangerang gitu. Nah gue gak pernah ngerasain yang namanya mudik. Jadi lu pengen mudik. Jadi gue pindah ke Balikpapan. Nah terus di tahun 2018 setelah gue udah pindah ke Balikpapan kan gue kerja lewat laptop. Itu nikmat gue ngerasanya. Karena gue gak punya teman. Jadi hemat. Gak nongkrong, gak kemana-mana. Kerjaan gue cuma di rumah aja udah. Gitu. Jadi di Balikpapan temen gue dikit gitu ya. Kenalan mah banyak cuma temen dikit. Gak nongkrong-nongkrong. Tapi kalau misalnya di Jakarta, karena gue kecilnya di Jakarta ya kan, ya gue bisa ke coffee shop mana nongkrong, keluar duit mana nongkrong. Jadi gue bisa save banyak gitu. Tujuannya itu. Tapi gini Gut, ketika lo mutusin buat tinggal di daerah misalnya, nah kan stigmanya kan kalau kita di daerah, satu value-nya mungkin turun. Ini gue ngomong stigma ya, gue gak lagi justifikasi ya. Kan yang namanya konten kreator, oke lah, mungkin lo mindsetnya pengen jadi pembuat konten gitu kan, atau mungkin bisnis apa segala macam. Orang malah pengen berbondong-bondong ke Jakarta untuk naikin valuasi diri. Ini kita ngomongin stigma ya, adanya begitu ya, walaupun gue gak ngomong kenyataan, fun fact apalah misalnya. Nah itu kan lo gini gak sih, kayak ada rasa ketakutan gak sih? Gue ke Balikpapan, gue ngonten, gue online, gimana nih? Nah mungkin ada kiat-kiatnya gimana? Gue sih kan sekarang udah dunia online, kenapa harus ketemu fisik? Itu yang pikiran gue waktu awal. Kalau misalnya lu mau collab sama orang-orang dan lain-lain, gue dulu mikirnya kayak gini, gue gak mau naikin diri gue karena collab waktu dulu. Jadi gue bikin konten yang keren sampai akun udah cuma sekali ada value-nya, orang yang ngajakin gue collab. Kayak gitu. Dan gue berpikir dulu sering gue beberapa kali dapat endorse tanpa gue pernah ketemu kliennya. Cuman by email, kasih invoice, konten jadi kelar, ya udah. Jadi ya udah, kenapa harus gue ketemu fisik? Semuanya bisa dilakukan di dunia digital, hemat cost, cuman bayar listrik sama pulsa, nggak perlu bayar transport, nggak perlu bayar makan. Tapi gini Gut, ada kalanya juga butuh ketemu kan, buat trust, buat social, buat macam-macam lah. Kita ngomongin trust dulu deh. Kan akun kita trust. Ngelihat dari akun kita. Tadinya kan belum Gut. Ini kita ngomong dari awal deh. Lu sekarang udah jadi akunnya. Kalau dari nol, maksud gue. Kalau dari nol, kalau pengalaman gue ya, endorsean pertama gue di Balikpapan, gak di Jakarta. Nih di 2018 sampai akhir 2018 ya. 2018 kan gue mulai dari Mei. 2018 akhir tuh gue baru dapetin endorse menuju ke 2019. Sebelumnya gue cuma makan AdSense. Makan AdSense YouTube. Dan gue udah pindah ke Balikpapan, baru gue dapetin endorse pertama. Kebayang. Gitu. Itu yang gue lakukan. Agak lompat dikit. Sebelum lo mulai ngonten, lo belajarnya sama siapa? Itu dulu tuh. Soalnya gini, ada orang yang masih berkutat pada stigma, gue di daerah, gue pengen ke Jakarta, kali-kali gue ketemu relasi. Ya, itu dulu tuh ya. Gue bisa kenal sama orang, gue bisa banyak belajar apa segala macam. Ini terlepas dari online offline dulu deh. Nah, pas lo ke Balikpapan, lo mau mulai konten itu kan pasti kan butuh ilmu, Gut. Bener kan? Betul. Nah, lo belajarnya sama siapa? Itu dulu. Nah, kita harus breakdown dulu tentang konten, ilmunya apa aja. Satu, ilmu tentang kontennya, memproduksi konten, betul kan? Betul. Satu ada lagi ilmu tentang apa yang mau lo tampilkan di konten tersebut. Karena kalau orang bilang gue mau bikin konten tapi nggak bisa ngedit video, salah. Yang benar adalah gue mau bikin konten tapi gue nggak tahu mau bikin konten apa. Kan? Itu clear dulu, ada dua ilmu. Yang pertama ilmu tentang apa yang mau gue tuangkan di konten. Itu paling penting. Nah, itu gue belajar sendiri.
Jadi gue nggak pernah ikut kelas online, gue nggak pernah ada mentor dan lain-lain. Gue belajar sendiri untuk bikin konten. Indikasinya apa? Bahwa ini konten yang benar atau ini konten yang salah, atau mungkin yang tinggi engagement atau rendah engagement? Oke. Basically, gue kan suka dagang dari dulu. Gue sadar bahwa untuk bikin barang sesuatu itu laku, sesuatu itu harus relate sama orang yang mau kita jualin. Oke. Basically gitu. Iya. Contoh, gue pernah jualan krim yang tadi gue cerita, krim jenggot, ya kan? Firdaus ya? Minyak Firdaus. Temen gue namanya Aan. Kalau Aan nonton, ingat deh. Jadi yang warna kuning ya botolnya? Gue lupa, soalnya ada dua nih. Ada yang warna kuning. Oren. Oren tutupnya oren kuning gitu ya? Oren. Merah. Zaman dulu banget. Merah ya? Namanya minyak handsome. Buat numbuhin jenggot der. Oke, itu bareng sama Firdaus juga? Ya itu termasuk minyak Firdaus buat numbuhin jenggot. Cuman ada beda brand lah gitu. Sebelum zaman Wak Doyok dan lain-lain ya. Jadi gue tuh suka nongkrong, ya kan? Tongkrongan kita sama kan, by the way lu founder jadi gitu. Iya benar. Ini anak-anak yang di Rudi Al-Azhar, intermezzo dikit ya. Nama tongkrongan kita dulu Posam. Iya Posam. Posam di Al-Azhar tuh, ya kan? Kan gue kelas 1 SMA-nya sempet di Al-Azhar. Iya. Akhirnya gue nggak naik di Al-Azhar. Kalau mau naik bersyarat harus pindah sekolah. Iya. Iya kan, dulu tuh ada tuh wali kelas gue Bunda dipanggilnya, guru agama. Ya udah gue pindah ke Patra 82. Jadi gue mulai di 82 tuh kelas 2 SMA tuh. Ya kayak gitu tuh. Nah, balik lagi ke Al-Azhar tadi, gue bikin tongkrongan tuh Posam gitu namanya. Posatpam, sekarang ganti nama ya. Posamping. Dan itu turun-temurun sampai angkatan gue. Kita beda 5 angkatan ya. Iya, 5 angkatan. 5 angkatan. Turun-turun tuh. Kayak geng gitu kan. Nah, di Posam itu kan dulu rame-ramenya namanya partai tubir. Tampol-tampolan lah gitu kan. Zaman dulu. Ya. Kalau zaman ini zaman tawuran, kalau zaman gue udah partai. Iya. Nah, kan orang pengen kelihatan jago gitu. Dan orang yang brewok itu kan dibilang sangar. Oh iya. Apalagi anak motor. Ya. Gue mikir, gue emang tukang jualan dari dulu. Nah, gue jualan ke temen gue yang anak Vespa namanya Aan. An, lu katanya lagi pengen numbuhin jenggot lo. Gue ada nih krim mantep, krim handsome An, dijamin mantep ya. Oh ya udah cek, gue dibawain cek. Oh ya udah cek, gue beli dah. Satu, harganya 20.000. Ya. Dia udah pakai nih. 2 minggu apa 3 minggu kemudian gue balik. Dia protes, cek, gue udah pakai tiap malam ya tidur ya, sampai bantal gue bau tukang katanya. Katanya kayak gitu, bau bandot gitu loh. Iya tahu ya gue. Kan, itu Firdaus Oil begitu, benar deh. Iya bau bandot nih. Cuman yang nemu cuman selai katanya. Yang nemu cuma 1. Iya, yang gue pakai dulu nggak ngaruh, gue asli. Iya, terus habis itu gue mikir, waduh, suwe juga nih kata gue kan. Terus akhirnya gue bilangin, itu berarti lu kurang banyak An makanya. Udah beli lagi 1 lagi, akhirnya dia beli lagi. Yang 1, terus pas ketiganya nggak nemu lagi, akhirnya gue nggak beli lagi dia. Dia nggak beli lagi. Nah dari situ, karena gue dari dulu suka jualan, gue tahu bahwa konten itu kan berkata kita mau menjual sebuah informasi kan. Transaksinya bukan uang, tapi subscribe dan views kan, engagement. Nah berarti gue harus bikin konten yang tentang mereka. Karena gue lihat juga di tahun 2017-2018 kan itu lagi rame-ramenya daily vlog. Oh iya. Ya kan lagi rame-ramenya daily vlog. Terus habis itu gue ngeliat banyak orang-orang yang bikin daily vlog gak laku. Padahal udah bikinnya keren-keren ya. Daily vlognya gak jelas, cuman ngasih tau kehidupannya dia lagi nongkrong, rokok, ngobrol. Waduh. Ya apa hubungannya sama gue gitu kan? Iya benar. Kalau lu Arif Muhammad ya udah dari dulu terkenal ya, orang mau tahu kehidupannya dia. Nah akhirnya dari situlah gue belajar, oh informasinya harus relevan dengan si target audiens gue. Gitu ya, informasinya harus relevan. Relevan itu tentang dia. Ya kan. Nah sekarang baru tinggal pikir, apa informasi yang gue bisa sajikan ke mereka dan masih relevan ke mereka. Gue kalau misalnya ditanya informasinya belajar dari mana untuk mencari tahu ilmu apa yang gue kasih ke mereka, itu berdasar dari buku-buku yang gue baca. Karena gue suka baca buku self development kayak Thinking Fast, Thinking Slow, The Art of Thinking Clearly, gitu-gitu ya kayak. Itu gue sajikan. Pertama gue ngajarin gimana caranya bisa punya banyak duit dan sukses. Gak laku. Ya gue miskin waktu itu, gak ada duit. Ini siapa bocah? Kagak jelas, aset kagak ada, ya kan? Makan aja masih sama emak gue 3 kali sehari, ngajarin orang jadi kaya. Saha sia katanya kan kayak gitu. Iya, tapi banyak yang begitu yang ujung-ujungnya dilabelin jual dahak atau jual ludah. Nah itu gue gak tahu waktu itu. Gue bilang ibarat kata siapa sia. Nah kan gue kan kuliah S1 S2
ekonomi ya. Jadi gue kuliah 3 kali, S1 ekonomi, S1 lagi hukum, sama S2 ekonomi. Semua lulus tuh? Lulus. Mantap. 2 cum laude der. Widih. Mami harus bangga sama saya. Iya, sincek nih Mi. Yoi. Dan gue lulusnya umur 22 udah lulus semua. 22. Yoi. Terakhir lulus gue di ITB, IPK 3,87. Alhamdulillah. Keren, Masya Allah. Dan gue dapat katanya the best young entrepreneur, kayak piagam penghargaan terbaik. Gue kasih ke nyokap gue, tau gak dipajangin di mana? Apa? Kamar mandi. Kamar. Kenapa? Apa hubungannya? Gak ada tempat katanya. Gak ada tempat. 2 tahun di kamar mandi. Apa hubungannya? Iya kan, jadi dikasih kayak gabus gitu, terus kasihin yang poster kan. Gabusnya dibuang, posternya tempel kamar mandi, katanya sementara. Sementara. Tapi 2 tahun. Oke. Nah, di situ gue sadar bahwa gue nggak bisa ngajarin lu kaya, karena ya gue belum kaya. Gimana gue bisa ngajarin lu kaya gitu loh. Oke. Tapi waktu kan gue S2 kan belajar ekonomi. Ekonomi kan belajar semua departemen, HR, finance, dan lain-lain. Ditambah lagi setelah gue lulus kuliah, gue kan pernah kerja di konsultan. Konsultan kan ngurusin strategic and operation. Gue pernah bikin modul tentang interview kerja. Oke. Dan gue pernah bikin warung ayam bakar di mana gue ngurus karyawan, rekrutmen dan lain-lain kan. Nah di saat itu lagi rame orang tuh cari kerja. Dan gue lihat belum ada yang bisa ngejelasin cara untuk menjawab interview kerja dengan gaya selengean kayak gue. Biar lebih nangkep. Itu konten pertama lu? Justru? Bukan, itu konten ke-10. Loh? Sebelumnya kan gue ngajarin kaya ala-ala Robert Kiyosaki gitu. Oh paham ya kan? Ternyata gak laku-laku amat. Ya siapa gue? Siapa lu gitu. Tiba-tiba ngajarin kaya. Iya. Nah terus habis itu suatu hari karena gue stres kan, gue udah bikin 9 konten tapi gak ada yang laku gitu ya. Udah capek belajar editing. Nah skill kedua itu belajar bisa di YouTube sih kalau gue waktu dulu. Gue lulusan ekonomi, gue belajar Adobe Premiere, Adobe Photoshop sendiri gitu. Ngabisin waktu berjam-jam. Semua YouTube ada kan? Iya. Nah terus habis itu gue suatu hari gue nge-interview, waktu itu masih pacar ya, nge-interview buat salon kecantikan istri gue, karyawan. Gue rekam lah der. Oh ini calon pegawai bini lo itu? Gua, iya. Kan lagi rekrutmen kan? Iya. Oke. Nah, terus habis itu gue upload aja. Cuman mikirnya gini, oke lah gue udah berusaha 9 nih. Gue berusaha kali ini gak mau sotoy dah. Gue mau bikin ilmu yang memang bisa diterapin. Insya Allah kalau gue ngebantuin orang dapetin kerja, dia bisa makan ya, masa Allah kagak ngejaga gue sih, kagak melihara gue sih, kagak kasih duit sih. Tiba-tiba jebret tembus 100.000 views. Gokil. 200.000 views. Followers gue tiap bulan naik 10k. Itu di mana Good? Di YouTube apa? YouTube. Coba lu cek namanya 6 pertanyaan jebakan HRD. Oh itu ya. Oh ilmu yang lo dapet dari kampus. Kampus plus konsultan. Karena kan konsultan gue bikin pertanyaan-pertanyaan dan modul-modul HRD di perusahaan klien gue. Oke. Itu yang gue share. Tapi dengan gayanya jawaban-jawabannya memang slengean tapi ada knowledge-nya. Iya, karena saingan gue waktu itu ngomongnya saya, Anda, kayak buat Anda yang mau interview. Iya. Bayangkan bila Anda pulang melihat ada bendera kuning. Kayak YesQ. Apa yang Anda rasakan? Sedih? Tidak, itu bendera Golkar. Partai. Iya, nah itu yang pas gue ngejelasin kayak, buat lo yang lagi ditanya nih interview kerja, lo perhatiin 6 pertanyaan jebakan ini. Nanti gue kasih tahu. Gitu. Jadi lebih masuk ke anak muda. Itu works tuh. Gitu. Oke, itu pecah banget tuh di situ. Yes. Nah, di situ lo kepikir nggak bahwa ketika lo bikin konten HRD itu, lo udah keset belum bahwa gue pengen bangun personal brandingnya ke sini. Nah, sementara yang kita gaungkan, teman-teman mungkin ada yang baru mulai atau bahkan udah lama mulai konten kan tahu ya istilah personal branding ya. Yes. Ini kita clear di sini ya. Yes. Iya banyak lah. Mungkin penonton gue kan pada pinter-pinter insya Allah nih. Masya Allah. Iya kan. Nah tapi sempat terpikir belum bahwa ini tuh kayaknya personal branding gue lebih ke HR nih. Oke. Apa gimana nih? Soalnya sekarang beda nih. Sekarang nggak ada HR sama sekali. Good konten lo Good. Oke. Iya dong. Oke. Maksudnya jual manfaatnya luar biasa gitu yang sekarang ya. Beda tipe lah. Itu gimana? Jadi namanya orang baru mulai. Waktu dulu kan gue cabut dari kantor. Itu gue kerja 11 bulan. Gue ngumpulin duit. Gue bikin warung ayam bakar. 1,5 tahun bangkrut. Jadi gue mulai nol lagi. Oh gitu. Pikiran gue di awal buat jadi content creator adalah yang penting gue bisa beli makan. Gak minta orang tua gue. Orang tua gue alhamdulillah masih bisa kasih makan 3 kali sehari. Tapi kan gue udah gak dikasih jajan, gak dikasih mobil, gak dikasih bensin. Oke. Ya namanya anak muda pengen beli kopi susu, ya kan, pengen beli makan enak lah gitu. Masa makan di rumah mulu gitu kan. Itu doang tujuannya. Nah pas tiba-tiba works yang interview kerja, gue ngeliat dong, wah sinyal terang nih ya kan.
gue bikin konten-konten tentang interview kerja lagi. Iya dong. Awalnya gue mikir gitu, gue ngomong bikin konten tentang interview kerja. Tapi di tengah-tengah gue bikin interview kerja, gue sadar kalau gue bikin konten tentang interview kerja terus, cuannya nggak banyak. Tahu dari mana? Ya, karena gue udah kepikiran produk-produk yang bisa dijual apa ya. Paling seminar gitu, terus abis itu ebook buat CV dan lain-lain gitu kan. Iya. Gue harus expand. Oke. Dan kebetulan di saat yang bersamaan ada orang yang udah diterima kerja, terus abis itu dia resign. Iya. Karena kerjanya nggak sesuai dengan passion. Aduh, penyakit nih kayak gitu tuh. Nah, di sini gue ngelihat ada peluang besar. Hidup manusia itu kan kalau di istilah digital marketing ada namanya value ladder. Hidup manusia itu kan kayak lu dari SD, TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA gitu. Nah, orang yang setelah dapetin kerja yang dia pikir bahwa nanti kerja gue enak, dan ternyata kecewa karena bosnya galak, teman suka senggol sana senggol sini, gaji nggak cukup, ternyata nggak sesuai passion, pasti ada journey lain yang dia akan tempuh. Oke. Nah di sini kliknya gue ngelihat adalah pada saat orang nanya, Bang, terima kasih konten-konten tentang interview kerjanya gue udah diterima kerja, tapi gue nggak happy Bang. Gimana caranya jadi kayak lu Bang? Cari uang dari sosial media. Oh, itu puncaknya. Ya. Barulah langsung lo banting, terus lo fokuskan personal brandingnya sebagai ya coach ya, mentor lah, konten kreator. Saya bukan coach, bukan mentor, saya abang lo semua. Mantap. Abang Oget. Loh, tapi biasanya pengennya dipanggil coach lo kalau kayak gitu. Emang gue pelatih basket? Gue bukan pelatih. Ya kan ada yang begitu. Iya, itu mah masing-masing. Kalau gue sih nggak suka, gue abang lo aja. Iya. Sambil gini, abang lo aja. Agak jijik ya. Ini gue rambut gondrong ngikutin Viera gitu. Iya, zaman dulu. Di Spazio ya. Iya bener. Viera gak belakang samping. Samping. Kurt Cobain deh. Sekarang lo jadi gondrong gini. Oke. Nah terus belum kepikiran cara cuaninnya gimana? Udah langsung. Udah. Kan biasanya orang happy aja dulu ngonten gitu. Udah. Apa coba di situ bayangan dulu dicuannya kemana? Monetize ya? Gini, dari awal gue bikin konten, gue tidak mau ngartis der. Oke. Gue nggak suka ngartis, gue nggak suka terkenal sejujurnya. Jujurnya, gue itu dari dulu pengennya berdagang. Iya karena stigma Chinese, bokap lu kan Chinese kan? Bokap gue Chinese. Iya kan pasti kan harus dagang dong. Harus dagang. Iya. Tapi bokap gue bukan pedagang, dia karyawan. Oke. Tapi dia menanamkan jiwa berdagang ke gue, bukan dengan cara ngajarin nyuapin, tapi dibikin sulit untuk mendapatkan sesuatu dari bokap gue sehingga gue harus mikir sendiri gimana caranya. Uang jajan dari siapa? Uang jajan tetap dari bokap gue, tapi kalau misalnya kebutuhan tersier kayak beli gitar, dulu kan gue ngeband. Beli gitar, beli kaos distro zaman dulu kan yang namanya anak SMP pengen beli kaos distro dong, ya kan? Itu gue harus cari sendiri. Harus cari sendiri. Okay. Nah bokap gue tidak ngajarin untuk part time, dia mengarahkannya untuk coba aja lu dagang, coba aja lu jualan. Oh dilepas begitu ya? Iya. Kayak gitu jadi. Nah waktu gue cabut dari kantor itu kan gue bikin warung ayam bakar dengan modal yang gue kumpulin selama gue kerja. Gue kan hemat banget dulu waktu kerja. Bayangin gue dari BSD ke Jakarta Pusat ya, Plaza Indonesia ya. Gue 1 bulan cuma habis 2,750. Oh iya? Ya, karena gue masih tinggal sama orang tua ya tetap ya. Gue bisa naik Grab, tapi gue milihnya naik kereta biar murah. Akhirnya setelah gue cabut dari kantor, gue megang sekitar 40 atau 60 juta, sekitar segitu lah gue lupa. Untuk bikin warung ayam bakar di garasi rumah orang. Udah punya ilmunya belum? Apanya? Ilmu ayam bakar itu udah punya ilmunya belum? Gue bisa masak ayam bakar. No, I mean strategi pemasarannya. Ya based on gue kuliah S1, S2 sama ke konsultan kan. Tapi bayangin gue udah punya S1, S2. Gue hukum, ekonomi 2 kali. Sama konsultan masih gagal. Nah gagalnya ini gue ceritain dulu. Gagalnya itu bukan di operational. Gue sangat bisa bikin SOP, policy, teknologi, yang business process improvement kalau istilah orang manajemennya itu lancar. Itu lancar. Jadi ayam bakar gue tuh lancar. Nggak ada karyawan yang mangkir, nggak ada karyawan yang nyuri duit, nggak ada. Tapi kurang sales. Oke. Oh, secara operation aman. Secara operation aman banget, financial aman. Iya. Tapi secara sales kurang. Kenapa tuh? Gue nggak ngerti kenapa ya. Mungkin kurang promosi gitu. Padahal gue udah coba der. Gue ngeprint pakai kertas art paper 150 gram A5 tuh. Terus gue keliling
Stasiun Sudimara sama Jurang Mangu. Sudimara Jombang kan? Iya, di Tahu dekat gua. Bintaro situ. Gue sampai ngobrol sama preman, gue kasih makanan biar gue boleh naruhin di motor-motor tuh apa poster-poster ayam bakar gue. Iya. Ya nyangkut dikit banget. Oke. Nah, inilah titik di mana gue ngeliat konten kreator sebagai jembatan gue untuk memulai bisnis yang lebih besar. Kenapa? Karena pada saat gue bangkrut di restoran ayam bakar gue, warung ya, gue ngeliat kayak Arif Muhammad bikin sate Jepang, bikin cake kekinian, Ruben Onsu bikin ayam geprek bensu. Iya. Di situ gue ngeliat ini artis restorannya belum ada tapi udah rame yang mau makan. Berarti gue mikir gue harus terkenal biar bisnis gue lebih lancar dan gampang. Itu yang Saat bikin gue jadi itu. content creator. Oke. Tahun berapa tuh berarti mudah memutuskan bahwa kan 2018 fasenya kan pasti kan panjang dong. Lo jatuh bangun gagal. Ya yang pertama pasti kan qadarullah gagalnya tuh ayam bakar. Nah yang kedua mungkin tadi dia sendiri juga gak ngerti nih kenapa nih. Apa mungkin ilmunya belum cukup apa segala macam gitu kan. Nah itu tahun berapa tuh pas lo konten kreator? 2019 berarti ya? 2017 dong. Sorry 2017 ya? 2017. Ngontennya ya? Konten 2018 Mei. Oke. Tapi 2017 kan namanya kalau restoran atau warung ayam bakar bangkrut, kan lu masih punya meja dan lain-lain kan harus diurusin tuh, nggak bisa cuma ditinggal di tempat yang lu sewa kan, ya lu jual dan lain-lain kan itu kan butuh beberapa bulan kan. Iya. Terus ngebantuin karyawan lu cari ke tempat kerja lain kayak gitu. Oke. Nah itu gue udah mikir di situ. Oke. Nih banyak juga pertanyaan dari teman-teman. Lu belajarnya sama siapa buat konten? Ilmu buat kontennya, ilmu buat masarinnya, sampai ilmu funnelingnya. Oke. Ngekerucutin bahwa ini bisa jadi cuan, monetasi seperti apa, gitu kan pasti kan ada prosesnya. Nggak mungkin orang-orang yang paham mengenai funnel tadi tuh, corong tadi yang dimaksud adalah langsung jualan. Gue punya e-course loh, gue punya ini ya. Yang sementara orang-orang tahu bahwa seorang Ogut muda cuma sekali ini kan identik dengan e-course kan. Oke. Nah itu kan gimana cara monetisasi kan banyak yang nggak tahu juga. Ada yang konten doang, tapi ya mungkin qadarullah belum waktunya. Bagaimana? Oke, kalau kontennya ya, cara bikin followers gue nambah dan habis itu cara bikin konten yang menarik itu gue otodidak. Benar-benar otodidak. Gue searching, deep search di internet lah, Google dan lain-lain ya. Oke. Nah tapi kalau untuk bikin bisnis di balik konten kreator itu, gue belajar dari beberapa guru. Siapa? Yang pertama Denny Santoso. Oh, guru gue juga tuh. Bapak digital marketer Indonesia di tahunnya kan. Iya. DMID tuh. Gue ikut yang seminar 12 juta waktu itu tuh. DM Elite. DM Elite dulu, bener. Disitulah gue ngerti yang namanya funnel, value ladder, gimana cara bikin Disneyland. Oke. Nah itu kok Denny. Iya. Kedua, gue belajar lagi dari Russell Brunson. Oke. ClickFunnels kan. Yeah. ClickFunnels. Nah ketiga gue belajar ads. Ingat. Dari? Kita mau funnel cakep, mau value ladder cakep, kalau mesti kagak dilemparin ke orang buat dia caplok makanan kita ya nggak bakal bisa. Gue belajar dari Albert Leonardo. Itu yang mana ya? Gue lupa deh. Facebook Ads Mastery. Facebook Ads Mastery. Ya. Lu diajarin juga dong berarti proses dari model top funnelnya sampai hot funnel bawah. Diajarin tuh cara ngebidiknya juga ya. Diajarin. Kan biasanya kan orang kan cuma visit profile doang tuh. Betul. Rata-rata. Jadi kan pas retargeting juga lu diajarin juga tuh ya? Pasti. Oke. Benar banget. Nah, iya. Gue sempat tahu, cuma gue mau ikutan waktu itu kayak nggak sempat apa gimana gitu. Iya, gue belajar dari situ. Nah, selanjutnya gue udah tahu fundamentalnya, ya tinggal kita customize sesuai dengan bisnis kita masing-masing. Oke. Nih menarik banget nih guys. Nih buat para konten kreator nih, simak baik-baik nih. Gimana cara mereka memulai? Oke. Dan sementara lu yang mengklaim bahwa lu seorang konten kreator atau mungkin lu abang-abang mereka semua gitu kan nggak semuanya lu tahu tentang desain grafis, kan nggak semuanya juga mungkin kita tahu tentang video editing, kan banyak nih perkontenisasi kan banyak banget. Nah sementara lu klaim bahwa bantuin, coba lihat IG-nya dong, bantuin anak muda, coba kita lihat jadi konten kreator biar gampang bikin bisnis. Nah itu dia tuh ya, ini kan bionya nih klaim atau mungkin identitas atau brand identity-nya Ogut ini kan begini. Bantuin kamu jadi konten kreator biar gampang bikin bisnis online. Sesuai sama sejarah hidup gue kan. Iya, oke ya. Nanti kita belajar juga gimana cara bikin bio versi Ogut ya. Sabi. Ya, oke ya. Nah, dari sini kan ini kan seakan-akan semua bisa lo kerjain. Yes. Lo kasih tahu ke mereka. Yes. Nah, apakah memang ternyata para desain grafis, logo maker cocok nih kasih solusi? Kan nanti kan ada aplikasi yang isinya adalah desain grafis semua konten kreator segala macam kan. Gimana tuh? Emang ada satu ilmu yang one click bisa menyeratakan semua gitu? Oh enggak dong. Gua kasih tahu di sini itu adalah ilmu untuk mencari traffic. Oke. Iya kan? Oke. Ibarat kata gini, lu jadi konten kreator tapi kalau lu nggak ngerti back end bisnisnya ya agak repot.
Ya kan? Bikin konten biar bikin bisnis online. Ingat nggak yang gue bilang? Gue harus terkenal biar gampang bikin bisnis online. Oke. Berarti step pertama dikenal dulu. Oke. Iya. Iya kan? Iya. Lu bisa beberapa kali lebih mudah daripada orang lain baru memulai karena lu udah dikenal duluan, Der. Enggak gitu. Benar nggak? Iya. Iya. Cuma gue pernah bangkrut juga. Gue pikir waktu gue dari Viera apa segala macem bisa gampang. Ternyata gue sama seperti mereka semua, kayak kue artis yang sempat fenomenal, hilang juga dalam waktu sekejap. Nah itu kan berarti kan gue kurang ilmunya dalam berkonten. Oke. Iya dong. Oke. Nah sekarang gini, coba kita seolah-olah kita pro kontra misalnya. Ya. Lo bilang harus terkenal dulu, tapi banyak juga artis-artis yang udah terkenal bikin brownies gitu, kue artis yang fenomenal dulu. Mana kabarnya Good? Berarti kan gak works dong kalau terkenal duluan. Tapi udah cuan belum? Gue gak tahu. Udah ada jualan belum? Udah ada jualan, cuan sih kayaknya sih. Kan ilmunya beda dong. Dengan dia terkenal, orang mau coba. Untuk bikin customer sustain, it's not about you terkenal atau enggak. Ini yang gue tunggu. It's about your quality of the product. Iya. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya pokoknya ngerti lah teman-teman ngerti. Jadi lah. intinya untuk bikin orang mampir ke lu, harus ada awareness. Iya setuju. Awareness lu adalah, oh saya Derry, Viera nih, saya Ogut, ya kan? Abang lu nih gitu. Tapi untuk dia suka sama produk lu, ya itu tentang produk lu, after sale service, harga dan segala macamnya. Oke. Makanya dia balik lagi. Nah, berarti lo mau bilang bahwa kue-kue artis fenomenal itu mereka nggak bisa sustain customer itu? Mereka nggak bisa sustain customer, kan kita harus cari tahu lagi, breakdown lagi, Der. Mereka tidak sustainnya gara-gara apa? Apakah produknya yang kurang? Apakah produknya enak tapi mbak-mbaknya yang jaga toko jutek? Kan banyak macam. Banyak macam ya. Gitu. Makanya mereka nggak balik lagi tuh ya. Kalau lu rasa dari pengamatan lu gimana? Fenomenal. Ini kita pas lagi ngebahas masalah awareness-an atau terkenalan lah. Gimana tuh? Kenapa mereka nggak balik lagi? Iya. Ya mungkin produknya nggak enak. Oke. Bisa juga nggak kalau memang branding dan si marketing itu sendiri yang nggak kuat sehingga nggak bisa balik lagi? Branding sama marketing nggak kuat ya? Iya, bisa jadi mungkin. Kan gini, kalau marketing kan ini kan marketing biasanya marketing dulu. Marketing kan tujuannya untuk menciptakan leads. Iya betul. Kebutuhan orang tertarik untuk kepo lah. Iya, nggak butuh jadi kepo lah ya. Kepo. Tugasnya marketing tuh. Abis itu pindah ke sales. Sales kan. Sales itu biar ada transaksi. Iya. Ya kan. Nah setelah sales kan butuh branding. Buat ada positioning di kepalanya dia. Betul. Itu sama Mas Dodi kalau kayak gitu belajar branding kan. Nah mungkin di bagian brandingnya nggak kuat. Nah tapi kan branding tidak akan terjadi bagus kalau misalnya produknya sendiri tidak bagus. Iya itu tuh kuncinya tuh. Ya. Makanya itu menyebabkan kenapa nggak balik lagi. Betul. Tuh. Balik lagi ke bio tadi. Nah berarti artinya gimana cara ngasih tahu buat mereka memulainya yang ternyata konten yang dia jalanin personal brandingnya adalah desainer, fotografer gitu. Apa yang lo tuang ke mereka? Lo sisi bantuinnya tuh sejauh apa? Oke. Kita spesifikin dulu untuk yang freelancer ya jatuhnya. Iya. Freelancernya. Kita nggak ngomongin lain dulu. Iya. Oke. Freelancer itu tujuannya buat konten apa? Buat dapat klien dong. Klien ujung-ujungnya cuan. Ujungnya cuan kan. Nah, kalau misalnya freelancer, ini pengalaman gue ya. Boleh salah, boleh enggak. Paling gampang lu dapat kepercayaan klien adalah saat lu mengajarkan ilmu yang lu punya di sosial media. Oke. Edukasi. Dan lain-lainnya. Karena logikanya gini. Misal lu mau cari seseorang yang bisa bikin ngebor. Iya. Ngebor kaca ya. Tadi kan kita lagi ngomongin ngebor kaca. Ini offline ya. Ini kan sempat tersomplak tuh. Ngampleh. Akhirnya kita bahas mengenai ngebor kaca. Lu kan butuh bor yang mata bornya pakai intan. Gue baru tahu dari dia. Pakai intan ya kan. Emang dulu punya material ya Pak? Enggak sih, gue dikasih tau bapak gue orang sipil soalnya. Oke. Gue nanya, papi kalau potong kaca itu pakai apa? Pakai gerinda apa enggak? Oh enggak, itu namanya pisau intan. Oke. Nah, ini intan nih. Intan. Nah terus habis itu lu cari di sosial media. Oke. Atau mungkin cari Google deh. Jasa bor kaca gitu kan. Terus jasa bor kaca, ada artikel, ada website kan? Landing page ada juga tuh. Iya. Atau homepage lah gitu. Misalnya ada PT ngebor kaca khusus Indonesia, misalnya kayak gitu lah. Gitu. Ada ya. Terus dibandingin lagi sama PTA, PTB lah gitu. Iya. Kalau PTA itu cuman kasih price list. Terus habis itu, oh yaudah nih kacanya kayak gini, udah, that's it.
PTB ada semua yang di PTA, tapi ada artikel tentang penjelasan kalau ngebor tuh ada mata bor apa, ngebor kaca tuh gimana, ngebor kayu tuh gimana, ada project yang pernah dia kerjain dan lain-lain. Lu lebih percaya PT yang ada artikel tersebut atau PT yang baru? Yang B dong, yang ada artikelnya. Ini yang namanya kita bilang inbound marketing. Oke. Jadi dengan kita memberikan atau sharing tentang apa yang kita ketahuin, itu orang klien lu akan lebih percaya bahwa lu tuh gape. Gape itu apa? Sabi. Gape apa sih gape? Lu tuh. Ini kita beda-beda jenjang angkatan nih. Jempolan. Makasih lo ya, angkatan saya kayaknya kesannya cheesy banget ya, jempolan. Jempolan deh, lu jempolan. Gacoan. Iya. Kalau gacoan kan, ini gacoan gue nih, ini nih. Beda ya. Queen, apa ratu. Itu kayak gitu ya. Kalau ini boleh kan meong lah. Kan main. Masih mending angkatan gua kayaknya. Kang main. Bukan main kan maksudnya kan main. Itu angkatan gua tuh. Iya. Bukan main gitu loh. Jadi kayak cakep nih. Jadi lu nggak mulai lagi dari nol untuk trust sama si freelancernya tersebut. Oke. Gitu. Sama kayak dokter. Dokter kan ibarat kata gini, lu dengan bikin konten itu sama seperti lu masuk ke dokter, lu konsultasi sama dokter. Iya. Kayak gitu. Jadi udah ada pre-marketing. Persuasion. Persuasi, iya persuasi. Robert Cialdini tuh. Itulah pokoknya. Iya. Gitu. Oke. Nah berarti ini lo sekubu nggak sama gue? Gue pernah ngasih tahu juga ke para content creator. Gue nggak tahu, mungkin lo punya insight lain ya. Adalah jangan cuma sekedar naruh portofolio. Kan banyak tuh ya, logo designer, video editor, bangun personal branding, ya kan, untuk dia ngonten yang ujung-ujungnya dapat klien, terus dia bisa closing cuan di situ kan. Gue selalu bilang tuh ke teman-teman nih, misalnya jangan cuma sekedar naruh portofolio doang nih bro, kan biasanya kan cuma portofolio dari ujung sampai segala macam nih. Salah satunya nih kasih tahu tuh Lutfi tuh, ya kan? Ada desainer gue. Ya walaupun bagus ya, tapi gue selalu bilang jangan cuma sekedar portofolio, lu hadirkan juga dengan konten-konten edukasinya, cara ini, behind the scene-nya. Kenapa mungkin kemarin kita undang Hensa Adriano kan juga ngasih tahu gimana cara shadowing, bikin fontnya seperti apa, sehingga orang tahu kan di dalam itu kan bahwa ini emang kompeten di sini dan gue tahu cara kerja lo. Kalau portofolio kan ada dua nih, satu memang tipikalnya kita ambil ibronya, fitrohnya gini deh. Ada tipikalnya memang dia emang suzon sama orang, ini bukan kerjaan dia nih paling. Ada juga yang kedua, oke lah hasil yang sini, tapi pertanyaan gue berapa lama dia ngerjain ini? Betul. Taunya hasilnya doang kan, outputnya. Iya gak sih? Gue sekubu sama lo. Tuh. Karena yang masang portofolio kan udah banyak. Logikanya kayak gini. Kalau lu freelancer, lu designer, semua orang pasang portofolio. Pas lu mau mikir, gue pasang portofolio yang banyak di Instagram lu pernah nggak berpikir orang lain panjang portofolio nggak sih di gue? Terus kenapa si kliennya itu harus milih gue dibandingin dia? Tuh kan? Iya. Nah, ditambah lagi selain ngasih trust kepada klien, lu dapat satu bonus. Apa tuh? Traffic, organic, engagement dari Instagram algoritma. Itu mahal, itu susah itu. Gitu guys. Iya. Kalau misalnya ada kesempatan, lu bikin konten yang cakep, dipromosin secara gratis sama algoritma Instagram, kenapa enggak? Bener. Konten edukasi itu, apalagi selain edukasi memang yang bisa memancing traffic. Memancing traffic, balik lagi ya, tergantung. Kita bisa bikin juga konten entertain. Konten entertain juga harus relate sama si audiensnya tersebut. Oke. Cuman kalau gue pribadi ya, gue orangnya konten edukasi. Kalau konten entertain gue bisa sharing tentang ininya aja, fundamental. Tapi gue bukan orang yang bisa mengentertain orang, bukan orang lucu lah gue kasih. Nah kalau lu bisa bikin kayak sitcom dan lain-lain, lu bisa narik traffic juga. Kayak orang kocak deh videonya deh. Terus ternyata di bio lu ditulis, gue seorang videographer gitu ya. Pas kebetulan ada orang yang butuh videographer, ngelihat sitcom kayak gini nih, kayaknya brand gue butuh deh kayak drama-drama kocak-kocak gitu yang relate sama brand gue. Coba deh kontak. Iya bener. Gue sih ngebaginya kalau gak salah 6 ya berarti ya. Kayak misalnya ada entertainment, education, inspiration, connection, conversation ya, promotion dan lain-lain ya. Itu penting. Tapi gini pertanyaan gue Good, kenapa harus cara? Apakah memang ada pola yang lain? Contoh, cara bikin ini. Tahu gak sih lo kayak gitu kan? Biasa rata-rata kan
para konten kreator kan begitu. Bagus itu ya. Cara bikin logo dengan hanya menggunakan pixel lab atau hanya menggunakan handphone apa segala macam. Banyak tuh yang bangun-bangun personal branding seperti itu. Nanti kita juga kupas gimana cara nulis mereka-mereka di bio-nya dia ya. Gitu ya. Apakah memang harus yang lain? Soalnya yang gua temukan tuh cara, trik, bagaimana rahasia kata perangsang di awalnya. Mungkin lo punya insight lain nggak? Ada dong. Ada dong. Minum dulu kali ya. Minum dulu ya. Kita kasih solusi.